Selamat datang untuk kita semua saat ini, kita beribadah saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita saat ini, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kemuliaan. Hallelujah.
anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi kami seminggu yang sudah kami lewati. Kami boleh ada sampai pagi hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu, bukan kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi ini semua karena kasih-Mu di tengah-tengah hidup kami. Tidak ada apa-apa yang kami dapat balas Tuhan, selain pagi hari ini kami mau menyenangkan Engkau, menyembah Engkau, bahkan akan makan kesenangan lewat kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini ya Bapa, kami taruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Bapa, ampuni kami dan layakkan kami, suci kuduskan kami Bapa, agar supaya Tuhan peribadatan kami ini berkenan kepada-Mu. Amin. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk teman-teman seiman kami, jemaat yang masih dalam persiapan, mungkin dalam perjalanan. Biar Engkau Tuhan tutup bungkus mereka, kuasai kehidupan mereka, agar mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kerusuhan apa-apa. Terima kasih Bapa. Ambil alih ibadah ini dari pemimpin puji-pujian, pemusik, bahkan hamba firman. Biar Engkau Tuhan urapi mereka. Urapan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Sembunyikan mereka di balik salib-Mu, agar yang nampak adalah Engkau Bapa. Bapa di surga, kami tidak izinkan ada kuasa lain di tempat ini selain kuasa Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sebelum lagi dengan doa, silakan duduk. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian kira-kira pujian yang berkata, haleluya, semuanya nyanyi.
angkat pujian. Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati, dan kita tiba pada ruang kesaksian. Bagi siapa yang ingin bersaksi saat sekarang ini kami berikan kesempatan, kita angkat pujian oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kita semua saat ini berada di depan semua karena anugerah Tuhan, dari suatu kesaksian yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan, saya tutup ruang kesaksian. Jadi saya mengundang seluruh anak sekolah yang ada untuk maju ke depan untuk didoakan. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
Semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan kami semua sama-sama diberkati, supaya ketika firman ditabur, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diberi kepastian, yang lututnya goyang, Tuhan beri kekuatan untuk berdiri kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi berkati kami semua, kuasai hidup kami, pikiran kami, bahkan hati kami. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus firman hidup berbicara. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Baik ya. Puji Tuhan ya. Selamat datang ya. Selamanya berpaku dapat. Puji Tuhan ya. Nah, langsung saja. Terang saya lihat kalau orang yang suka biasa buka sosial media, pasti sudah lihat. Alkitab saya sudah bilang hari-hari terakhir akan semakin suka. Itu memang sudah tidak meleset lagi ya saudara, itu pasti akan terjadi. Nah, caranya bagaimana supaya orang itu tidak menghadapi, kan ada namanya masa suka ya, sangat suka ya. Orang harus tahu kehidupan orang itu berada di posisi mana. Kalau cuma masalah sukar kehidupan saya dan saudara, nah itu biasa sebenarnya.
Saya pernah katakan bahwa dalam kebenaran firman Tuhan yang membedakannya hanya satu, yaitu dasar di atas batu dengan dasar di atas pasir. Sama-sama dapat hujan, sama-sama dapat banjir, sama-sama dapat badai. Tapi yang membedakan yaitu tadi dasarnya yang membedakan. Jadi jangan berpikir bahwa kita setia dengan Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, berarti orang tidak akan dapat dicobai, orang tidak akan dapat diuji. Tapi saya percaya bahwa orang yang punya kebenaran firman Tuhan, makanya intinya satu, bacalah kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh mungkin bisa menyembuhkan orang lumpuh ya, bisa menyembuhkan orang buta, bisa membuat mujizat supaya orang itu dapat lihat. Tapi kalau saudara tidak tahu kebenaran firman Tuhan, ya maafkan saya, ya saudara tidak dikenal di kerajaan Allah. Jangan sampai Matius 7 ayat 21 berkata bahwa aku tidak mengenal engkau. Nah itu paling bahaya. Nah langsung saja hari ini saya coba lemparkan dalam hidup saya dan saudara. Saya beri tema berjaga-jagalah, ya karena memang sekarang sudah gampang, ya karena saya lihat di berita El Nino mulai berjalan, ya ini sudah panas berapa hari, kira-kira 5 hari ya. Paling orang yang berkebun sedikit gugup ini. Tapi saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan orang benar itu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Ayub berkata bahwa orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Roti itu bukan cuma masalah makanan, tapi tidak dipermalukan di luar sana. Nah, langsung saja tema saya katakan tadi berjaga-jagalah, karena berjaga-jaga itu sangat penting, saudara. Ya, makanya kalau orang baca dalam kitab Ayub pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, saya bacakan saja, berkata begini: pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan baik-baik. Ketika di kerajaan Allah mengadakan rapat, saudara, di situ ada iblis. Jadi jangan berpikir bahwa kita di dalam Tuhan, ya kita setia beribadah, kita menjalankan segala sesuatu. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu memberikan suatu ujian dalam hidup saudara. Saudara pernah katakan kepada istri saya, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu mencobai orang. Ya, jangan berpikir. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai. Ya, karena akibat dari misalnya saudara sakit, misalnya saudara bangkrut, misalnya saudara tidak sukses, atau saudara tidak keluar dari jalur firman Tuhan, itu perbuatan dari iblis. Kalau bukan dari iblis, ya dari perbuatan diri saya dan saudara. Makanya ketika anak-anak Allah, ya anak-anak Allah ini kalau orang baca di kitab Kejadian, saudara akan dapat anak-anak manusia kawin dengan anak-anak Allah. Ya, anak-anak manusia itu anak-anak yang dilahirkan dari kalau saudara baca di Kejadian, saudara akan dapat ketika Kain dan Habel kan mati. Nah, Kain itu melahirkan anak-anak manusia. Nah, ketika Adam dan Hawa bersekutu lagi, coba orang lihat, dia melahirkan Set. Dia melahirkan Set. Makanya Set itu yang disebut dengan anak-anak Allah. Makanya ketika saudara baca dalam kitab Ayub ini, pasti saudara pikir, kenapa jadi begini kan? Ya, orang-orang di kerajaan surga sementara rapat, dan Tuhan pun yang anehnya Tuhan bertanya lagi kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis menjawab, dari menjelajah bumi, ya, jalan-jalan. Berarti hati-hati. Orang kalau suka jalan-jalan berarti ya bisa jadi sih suka santai-santai, nah itu bahaya. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, membunuh, membinasakan, itu kan kebiasaan iblis. Nah, kalau orang selidiki lagi lebih dalam lagi, orang baca dalam Yohanes 13 ayat pertama sampai yang kedua. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini.
berkata begini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Itu perjanjian yang saudara dapat ketika saudara benar-benar mengenal Tuhan. Saudara akan disertai punya perjanjian sampai kesudahan. Ya, karena memang kenapa Tuhan mengatakan sampai kesudahan? Berarti dalam perjalanan hidup saya dan saudara itu ada masalah, ada ujian yang harus saudara lalui. Ya, supaya hari demi hari mendewasakan hidup saya dan saudara. Saya pernah berpikir begini. Satu kali saya bertanya, kok bisa ya? Ya, saya hitung-hitung istri saya itu 1 tahun ini hampir 5 kali bolak-balik rumah sakit, saudara. Ya, saya pikir lagi istri saya, kenapa jadi begini kan? Karena secara logika manusia saya harus berpikir ada yang harus orang perbaiki. Kalau memang orang itu 1 tahun ini hampir 5 kali semua rumah sakit, dan bilang biasa saya dari rumah sakit yang biasa-biasa sampai rumah sakit yang mahal, ya, nggak langsung masuk akal. Atau sering dengan istri saya katakan begini, pasti ada yang salah di sini. Nah, pertama saya memberontak, kenapa jadi begini? Tapi setelah saya pelajari, sebenarnya bukan cuma istri saya yang diuji, tapi saya sendiri juga diuji. Ya, karena saya bilang kepada istri saya, kamu mungkin secara logika manusia sedap ya, orang sakit dibawa di rumah sakit biasa ya. Tapi yang masalahnya kan orang sehat dibawa rumah sakit. Ya, saya bilang ini kerja paling melelahkan sebenarnya. Ya, kira 1 jam 24 1 hari 24 jam itu dulu. Untung wifi gratis ya di rumah sakit, jadi ya kurang isi baterai, saudara. Tapi itu tadi saya katakan bahwa ya kamu oke lah. Ya, rumah sakit karena sakit. Tapi yang parah saya, nyanda sakit dibawa di rumah sakit. Tapi setelah saya pelajari, memang seringkali orang harus duduk termenung merenungkan apa yang terjadi dalam hidup saya, saudara. Karena itu tadi, orang harus benar-benar berjaga-jaga dalam hidup ini. Kalau orang tidak berjaga-jaga, orang akan gampang terbawa arus. Nah, arus itu akan membawa orang di hal-hal yang di permukaan, saudara. Nah, di permukaan itu murah. Ya, Om Saskar pasti tahu bagaimana pertempurannya di Lubang, ya, ambil masih. Ya, harganya mahal karena memang pertempurannya mahal, bisa nyawa, ya, karena mahal. Ya, kalau cuma di permukaan ya gampang-gampang saja, saudaraku. Tapi kalau yang main 50, ya, so ke dalam 50, masuk ke sana 50, ya, itu bisa nyawa. Tapi memang harganya mahal. Dan orang-orang yang kerja itu, ya, sudah tidak pernah pikir lagi nyawa. Makanya orang kalau beribadah masih berpikir-pikir, kita kalau beribadah dapat apa? Ya, itu belum mengenal Tuhan yang benar, saudara. Atau misalnya orang beribadah, oh kita kuat hari Minggu ada jadwal ya pelayanan, jadi harus beribadah, saudara. Kalau saudara perhatikan di salib itu waktu Tuhan memberikan makan 5.000 laki-laki, itu banyak sekali orang. 5.000 laki-laki, di luar perempuan, di luar anak-anak. Ya, kira-kira belasan ribu orang dikasih makan dengan 5 roti, rasa 12 batu. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib, saudaraku, hanya satu yang bertahan, hanya Yohanes. Hanya Yohanes yang bertahan disalib. Makanya orang seringkali kalau misalnya berkat ada, gampang sekali orang mengucap syukur, ya. Kalau berkat melimpah, gampang sekali orang pergi di gereja. Ya, tapi ketika orang itu diperhadapkan dengan masalah yang tidak ada dapatnya, tidak ada ujungnya, orang akan berpikir, aduh, tunggu deh, kita mesti kasih beres untuk urusan ini, baru kita beribadah. Saudaraku, saya beritahu bahwa orang kalau masih hidup di bawah langit ini, proses kehidupan saya dan saudara itu berhenti ketika saudara itu taterai. Itu kunci yang harus saudara pikirkan baik-baik. Tidak ada kata pensiun di dunia ini, ya. Tidak ada kata pensiun. Berarti bekerjalah apa yang Tuhan taruh di hidup saudara.
Ya, tidak perlu jadi pendeta. Ya, saya selalu katakan tidak perlu jadi pendeta untuk menjadi orang rohani. Ya, saudara, kalau saya pernah katakan bahwa kalau saudara suka belajar tentang misalnya Bas, saudara belajar tentang kehidupannya Yusuf. Yusuf itu adalah Bas terkenal, ya. Bahasa kerennya tukang bangunan yang namanya tekton, ahli, ya. Saudara kalau suka belajar peternakan, saudara belajar kepada Habel atau kepada Yakub, orang memang ahli peternakan. Saudara kalau belajar politik, belajarlah kepada Daniel atau kepada Yusuf, orang politik. Nah, saudara kalau suka belajar kebenaran, belajarlah kepada Yesus, karena itu kunci dari segala sesuatu. Dia bilang, akulah pintu, akulah gembala, ya, akulah jalan, akulah hidup. Ya. Dia tutup dengan akulah walaupun. Wow, luar biasa saudara. Nah, ayat 2 berkata begini. Dalam Yohanes 13 ayat yang kedua dikatakan begini. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, saudara, kalau saya lihat ayat ini, merasa aneh ya. Sementara makan dengan Tuhan Yesus, dia murid, dia lihat mujizat. Ya, tidak mungkin Yudas tidak ada. Yudas kan itu bendaharanya Tuhan Yesus. Kalau dalam pelayanan dapat insentif dari orang-orang yang pegang itu adalah Yudas Iskariot. Yudas itu lihat mujizat, ya, lihat Lazarus dikasih makan 4 hari lamanya. Secara medis 4 hari itu tidak ada lagi harapan. Belum sepica, ya, semua sekeluar. Jadi tidak ada harapan. Tapi ketika Tuhan Yesus membangkitkan dia, tapi orang kan ketawa, wih luar biasa, ya, Yesus itu membangkitkan orang mati. Kalau menurut saya, sebenarnya orang jangan lihat dari sisi mujizatnya. Kalau orang pikirkan, kenapa Yesus mengasih bangkit Lazarus? Nggak perlu sebenarnya, ya. Ya, karena ujung-ujungnya Lazarus pun mati juga. Tapi sebenarnya orang harus perhatikan bahwa kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati 4 hari, berarti Tuhan Yesus itu pegang kendali walaupun di alam kubur. Walaupun dalam kematian pun Tuhan Yesus pegang kendali. Makanya Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mati dalam Yesus, dalam kebenaran Tuhan Yesus. Karena itu tadi, ya saudara, biar kaya banyak doi, ya apalah itu dunia kan bisa, oh puji Tuhan, ya dapat berkat, ya dapat tender. Tapi kalau saudara mati di luar dari Tuhan Yesus, ya bersiaplah, ya. Apalagi yang parah, sementara menyapu, kok mati. Nah itu sayang, ya. Akibatnya ya siap-siap, terima karcis, ya. Tapi kalau orang mati dalam kebenaran firman Tuhan, bukan isu tadi saya katakan, bukan isunya kaya miskin atau menderita atau senang. Tidak, saudara. Orang mati dalam kebenaran firman Tuhan, itu satu penghargaan yang luar biasa. Karena kita berkata bahwa satu orang bertobat, satu surga bersorak-sorai. Bayangkan, saudara. Apalagi kamu ribuan. Ya karena saya katakan tadi, orang akan disertai sampai pada kesudahan, saudaraku. Ya, kalau orang lihat di ayat ini mengatakan bahwa Yesus sementara makan dengan Yudas, iblis bisa bisikan. Jadi, saya katakan bahwa jangan berpikir bahwa kita sudah dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah rajin di gereja, berarti masalah tidak ada. Ya, kalau orang tidak paham ini, bisa-bisa terampil di dapur, lihat tali, bukan tali, ya, lihat gelagar di dapur, loh gak sekali menikah ini, ya. Karena orang ada teman saya mengatakan, waduh, 1 minggu ini 6 orang bergantung diri. Karena itu kan sakit fisik sebenarnya, sakit mental sebenarnya. Ya, sayang, ya kaya, ya pasu, cantik, ya ganteng, tapi sakit jiwa, ya sayang saudara. Orang karena isunya bukan masalah, ya sakit fisik itu biasa kalau menurut saya. Sakit fisik itu biasa, karena sakit fisik itu dia sakit berhenti hanya sampai di dalam kubur. Ya. Saya satu kali ikut pemakaman, katakan begini, tanah kembali ke tanah, abu kembali ke abu, debu kembali. Dalam hati satu Joko,
Ya sebenarnya sama itu. Nah perlu terlalu diperinci, tanah kembali ke tanah, abu kembali ke abu, debu kembali ke debu. Ya kalau so tanah ya so debu, so abu dia sebenarnya. Cuma kalau tanah basah kan lain. Ya artinya jangan terlalu ya vulgar begitu, biasa lah. Ya intinya saja, esensinya saudara. Supaya begini, kita orang tahu bahwa ketika orang berjaga-jaga, walaupun itu tadi orang bersama-sama dalam Tuhan, maka ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu harus dimakan, harus dipunya. Ya ada orang kan kalau dengan pendeta hebat langsung begini, amin, amin, amin. Padahal tahu apa tuh pendeta bilang, ya asal iya saja, amin, amin. Tapi orang sebagai jemaat harus pintar-pintar juga, pintar-pintar punya firman Tuhan. Ya. Makanya saya katakan bahwa kalau bete itu malu-malu begini kontrol pelan ya siksa itu merokok. Ya. Tapi kalau orang belajar untuk punya firman Tuhan, orang mencari tahu kebenaran firman Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini, sama dia punya terus baca bahwa walaupun sama-sama makan dengan Tuhan Yesus ya, kalau orang pikir Yudas itu kurang apa sekarang? Ya, mujizat ada, ya makannya enggak terbatas, 12 batu saudara. Ya. Hidup dengan sumber mujizat, dia cuma kurang satu, kurang ajar sebenarnya. Yang kurang dari Yudas hanya satu, kurang ajar saudara. Ya, sudah ikut Tuhan lama, ya kira-kira 3 tahun setengah bersama dengan mujizat, makan tak kenyang tidak, pegang doi lagi, kurang apa lagi? Ya, karena manusia memang identik seperti itu, nggak pernah puas. Ya, dapat beli ini, tak pikir lagi sana, dapat beli ini, tak pikir lagi sana. Ya, satu kali kan ada orang hebat mengatakan begini, dia ditanya, kenapa kan kaya, tapi kok cuma beli foto cuma sama yang Avanza begitu? Dijelaskan itu begini, ya sama. Mau kita membeli Ferrari, mau beli Alphard, Labor, tetap jadi fungsi sama, foto juga. Ya. Nah kalau kita berpikir seperti itu, terus bisa ukur kemampuan orang, terus bisa jaga dalam kemampuan. Oh kita mungkin hanya waktu ini hanya sampai detik ini, jadi bertahan dulu di situ. Nah percaya saja, Tuhan tidak pernah membiarkan orang. Saya sampai geleng-geleng kepala lihat-lihat orang-orang hebat di Alkitab. Dari mulai budak, ya, sampai dari ratu, ya, dari mulai orang penjara sampai jadi orang kedua, jadi dari mulai orang-orang biasa, tapi memang tantangannya berat ya. Kalau orang memang berjaga-jaga oleh kebenaran firman Tuhan, orang pasti akan bisa melalui semua itu, saudara. Walaupun sakit fisik sana sini, ya walaupun tidak bisa saya apa-apa, orang perlu jalannya saja. Walaupun ya mungkin tengah malam orang sudah lihat di sana kemari, ini mana orang di rumah sakit, ya kabur ya. Tapi saya bilang, orang hanya perlu lalui saja. Yang orang perlu lakukan jalani apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena kita katakan orang yang bertahan sampai akhir, dia akan menerima soko guru. Ya, dia akan dijadikan soko guru. Soko guru di sini adalah orang-orang yang menjadi pemimpin, saudara, memimpin di kekalahan, saudara. Itu janji kebenaran Tuhan. Tapi memang yang gak gampang, karena memang yang masalahnya kan nabi palsu dengan yang nabi asli mirip tak sama, sama-sama beritakan kebenaran firman Tuhan, sama-sama menyampaikan isi firman Tuhan. Tapi yang membedakan di situ tadi praktiknya di luar sana. Sudah pernah katakan bahwa jangan pernah lihat saya khotbah di atas mimbar ini, oh mantap kan? Atau misalnya sudah lihat hamba Tuhan, wow keren khotbah. Sudah lihat di luar hari-harinya, ya. Saya sudah katakan bahwa biarpun dia hamba Tuhan hebat, ya, hamba Tuhan hebat, pelayanan hebat, tapi kalau kata-katanya sia-sia, apalagi saya sudah katakan bahwa hati-hati dengan mulut ya. Berjaga-jagalah, jangan pernah keluar kata-kata yang tidak membangun, ya apalagi kata-kata memakai. Saya selalu katakan kepada teman-teman saya, ini ada gunanya ya.
udah bisa, saya nggak bisa, aku nggak mampu, ya nggak bisa seperti ini, nggak mampu seperti ini. Ya, kita selalu katakan kalau misalnya ada hal-hal besar nanti kita coba, nanti kita berusaha. Ya artinya ada kemauan dalam diri saya dan saudara supaya mau berubah, saudara. Ya. Supaya orang itu tahu bahwa saya ini beda. Ya walaupun orang hidup di dunia, tapi orang bawa itu gaya surga. Walaupun orang hidup di dunia cari makan sama-sama ya, cari makan sama-sama, cari duit sama-sama, tapi orang itu beda, saudara. Gaya hidupnya orang itu beda, gaya surga. Karena ternyata orang ini makhluk roh, tapi orang roh ini tinggal di fisiknya orang. Jadi yang perlu orang awasi adalah pikiran orang, hati orang. Karena tadi kita mengatakan bahwa yang najis itu bukan yang dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam keluar. Itu yang najis. Karena kalau yang dari dalam itu mencerminkan, yang keluar dari dalam itu mencerminkan hidup sekarang. Makanya kalau saudara mengeluh ya, atau terima duit ya cuma 10 juta itu kurang. Ya. Kalian teman saya ya, melakukan sesuatu dan dapat di atas rata-rata. Kalau orang kan biasa cuma dapat 10, 15 baru syukur sekali. Orang dapat sekitar 100 lebih, dia masih bilang, oh kurang ini. Kita langsung wow, luar biasa kan. Cuma pikiran satu berpikir begitu ya. Orang berusaha mungkin cuma sampai 15 atau 20 sekian. Orang dapat 100 lebih masih kurang ya. Kita pikir kepuasannya sampai di mana? Ya, jangan sampai orang sama dengan bangsa Israel ketika mengambil daging burung puyuh itu yang Tuhan bilang kamu ambil cukuplah 1 hari, cukupkanlah dirimu. Makanya doa kami katakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan kan tidak ajarkan orang berdoa Tuhan berikan kami makanan 3 bulan, ya 1 bulan. Kenapa Tuhan inginkan orang berdoa seperti itu? Supaya orang itu bergantung total kepada Tuhan. Orang minta secukupnya supaya besok itu urusan besok. Nah itu, tapi kan Tuhan kasih hikmat yang luar biasa dalam hidup saudara supaya orang itu pintar-pintar atur. Oh ini sekian. Jangan misalnya ya utang 3 hari terima 10 juta biar dulu utang dulu ya. Orang kasih habis nanti besok orang pikir jangan. Itu lain cerita ya. Sisipkanlah untuk itu, atau misalnya hal-hal yang perlu saudara sediakan, sisipkan tadi. Orang kan kasih hikmat oleh Tuhan untuk berpikir, saudara. Nah ayat yang terakhir yang harus orang pelajari bahwa kenapa